saran untuk teman-teman mungkin yang ingin bekerja di pariwisata, pastinya harus siap full time. Kenapa full time? Pariwisata tuh tidak pernah tidur. Oke, nama saya Jennifer, saya umur 25 tahun dan sekarang saya bekerja di Museum Musik Dunia Jawa Timur 43. Untuk sebelumnya, untuk background sekolah saya, itu saya dulu bersekolah di sekolah menengah kejuruan di bagian tata boga dan pariwisata. Kalau untuk berada di Museum Musik Dunia ini, kenapa saya bisa berada di sini, itu karena passion saya itu memang di musik. Jadi sebelum ada Museum Musik Dunia, saya memang adalah seorang entertainer. Jadi saya masuk ke I.O, ke singer-singer, lalu ke band yang biasanya di wedding organizer dan lain sebagainya. Orang tua saya kebetulan berkecimpung di dunia pariwisata juga. Papa saya juga bekerja di area Jawa Timur Park, meskipun tidak jadi satu di saya. Mama saya juga wirausaha, tapi tetap di lingkup Jawa Timur Park Group. Kebetulan saya kan karena background-nya adalah seorang entertainer, memiliki link ke beberapa musisi dan juga public figure. Nah, karena pada saat itu mau bikin Museum Musik Dunia, akhirnya saya diajak oleh owner, lalu juga oleh manajer yang awal dulu, untuk bisa memberikan link kepada musisi-musisi yang dituju. Contohnya seperti Inul Daratista, lalu ada Rhoma Irama. Kebetulan karena memang saya punya link ke beliau-beliau ini melalui salah satu TV swasta yang ada di Indonesia, akhirnya saya diajak bergabunglah untuk kita kalau ngomong di link kayak terlalu gimana gitu ya, mungkin untuk berbicara, having conversation dengan public figure ini untuk mau menitipkan memorabilianya di Museum Musik Dunia. Nah, setelah dari situ akhirnya beberapa musisi ini akhirnya mengenalnya saya dan juga manajer yang lama dulu, sehingga akhirnya oleh direksi Jawa Timur Park Group saya diajak untuk masuk ke Museum Musik Dunia. Meskipun background saya adalah kuliner ya, tata boga dan juga pariwisata, tapi karena saya juga sudah berkecimpung di area pariwisata, akhirnya ya udah it's okay gitu, sembari belajar masalah operasional yang berada di area theme park. Kalau untuk di Jatim Park, Museum Musik Dunia ya terutama, saya di sini sebagai Assistant Operational Manager. Jadi operasional dari museum musik itu merupakan tanggung jawab saya. Nah, sebelum museum musik berdiri, saya harus mengumpulkan begitu banyak alat musik, lalu saya harus berelasi dengan beberapa public figure, contohnya seperti Titiek Puspa, lalu juga seperti Dewi Yull dan masih banyak lagi. Itu saya harus berkomunikasi dengan mereka untuk mau memberikan atau menitipkan memorabilia beliau-beliau ini di Museum Musik Dunia sebagai bentuk apresiasi Museum Musik Dunia kepada musisi-musisi legendaris tersebut. Kalau untuk sekarang setelah Museum Musik Dunia beroperasi, pastinya adalah maintenance, lalu juga kebersihan dan juga tanggung jawab saya kepada karyawan. Jadi kru Museum Musik Dunia itu merupakan tanggung jawab saya juga ya, untuk sehari-harinya. Yang buat saya bahagia dan nyaman adalah karena saya bekerja sesuai dengan passion saya, berada di musik dan juga entertainment. Jadi meskipun mungkin saya sekarang tidak seluruhnya keluar on stage atau berada di panggung ataupun on the spotlight ya, tapi di sini saya bisa menyalurkan semua hobi-hobi saya gitu. Untuk kru museum musik juga saya harus memilih bahwa mereka yang memang ada passion di musik, mereka juga bisa bermusik, minimal bisa bernyanyi atau mengerti salah satu alat musik. Jadi saya di sini juga sama-sama belajar dari semua kru Museum Musik Dunia dan juga sama-sama membimbing mereka untuk bisa menjadi seorang
entertainment. Karena kalau di musik dunia ini, kalau kita tidak bisa entertain misalnya pengunjung ya, maka tidak ada daya tariknya di situ. Faktor yang tidak tahu adalah pasti image orang kepada museum itu adalah something very old, vintage gitu kan, sesuatu yang memang banyak orang tuh udah lampau, museum tuh udah lama, kita tuh udah ketinggalan zaman gitu kan, padahal tidak gitu kan. Di museum musik dunia saya belajar begitu banyak alat musik yang sebelumnya tidak pernah saya temui di Indonesia ataupun pada saat traveling ke luar negeri. Seperti yang di belakang saya ini ada beberapa alat musik dari Eropa yang mungkin banyak orang juga belum pernah tahu. Ini alat musik apa, namanya apa, dimainkan seperti apa, lalu juga ini asalnya dari Eropa mana, itu banyak sekali orang yang tidak tahu. Sehingga pada saat mereka atau orang-orang ke museum musik, mereka kan langsung speechless. Ternyata namanya museum, tapi banyak sekali yang bisa saya petik dari sini, banyak sekali pengetahuan baru untuk saya. Lalu juga selain itu ada patung lilin di museum musik dunia itu untuk seluruh musisi. Contohnya di depan saya adalah diva dari Kota Batu, ada Krisdayanti dan juga Yuni Syara. Ini perlakuannya khusus. Kenapa? Karena patung Yuni Syara ini yang melakukan makeover itu Yuni Syara sendiri, dari atas rambut sampai ujung kaki, bajunya pun juga baju dari Yuni Syara, dan ini kita sekitar 3 bulan sekali, kadang sebulan sekali pun Yuni Syara kesini hanya untuk touch up make up dan juga melakukan penggantian dress. Nah, itu kan hal-hal yang tidak bisa orang lain dapatkan gitu kan. Mereka juga nggak mungkin nggak ada berpikir ya udah mungkin cuma dikasih aja terus ya udah, padahal nggak. Musisi-musisi yang ada di sini itu mereka secara rutin akan touch up, secara rutin juga akan mengirimkan baju, secara rutin juga akan request aku ingin begini, aku ingin begitu. Bahkan beberapa memorabilia tuh ada yang diganti, contohnya seperti piala ini kan tidak hanya 1 atau 2 buah saja dari masing-masing musisi. Mereka memiliki lebih dari 50 bahkan sampai ratusan. Itu yang akhirnya secara rutin mereka tukar di museum musik. Jadi kalau misalnya pengunjung ke sini tuh mereka akan melihat, oh kemarin ternyata pialanya ini, ternyata sekarang punya piala ini. Jadi itu sesuatu yang memang orang lain tuh tidak bisa tidak pernah imagine lah sebelumnya. Kalau di museum musik dunia ini bukan kita cuma taruh barang aja, cari deskripsi, lalu sudah gitu. Tidak, kita harus mengeksplor terus, kami juga harus mengentertaining, kami juga harus beberapa kali mengubah background, misalnya mengubah tempat, supaya ada sesuatu yang baru yang bisa kami berikan kepada pengunjung yang masuk di museum musik dunia, sehingga pengunjung itu tidak hanya sekali atau 2 kali saja, mereka akan continuously itu datang ke museum musik dunia. Untuk tips and triknya, kalau berada di lingkup pariwisata itu kalian tidak hanya bekerja, aku bisa bilang bahwa kalian having fun. Kenapa? Kalau di park lainnya ini ya, misalnya ada permainan baru yang kita baru install, kalian bisa coba duluan. Jadi itu kayak jadi benefit dari kru Jawa Timur Park Group gitu. Kalian bisa coba duluan sebelum pengunjung lainnya pernah pakai. Kalian tuh yang pertama, kalian tuh yang memulai ini semua seperti itu. Dan pastinya harus enjoy. Kenapa? Kalau kita tidak enjoy, kita hanya melihat ya udah ini hanya sekedar pekerjaan saja, itu tidak akan bertahan lama. Jadi selama kalian enjoy seperti teman-teman di sini, mereka enjoy, sangat enjoy. Karena yang pertama mereka bisa eksplor, mereka bisa belajar. Saya juga akhirnya memberikan wadah untuk mereka bisa belajar lebih lagi seperti itu.
kalau dari saya sendiri sih, jangan pernah capek untuk belajar. Karena sekecil apapun atau mungkin sesuatu yang terlihat biasa-biasa saja, itu bisa jadi sesuatu yang sangat berguna untuk kita ke depannya. Juga mungkin nih, saya dari sini harus ke tempat yang lainnya, itu saya harus belajar lagi, harus adaptasi lagi. Nah, kalau kita tidak enjoy, kita nggak bahagia, kita nggak ikhlas ya dalam hal seperti itu, pasti juga tidak akan bertahan lama. Pasti juga kita akhirnya akan ogah-ogahan yang benar-benar kayak yang males banget lah, nggak usah kerja lah, kayaknya nggak penting lah, ini udah kayak gini lah gitu. Benar-benar tidak akan bisa survive di dunia pariwisata. Saran untuk teman-teman mungkin yang ingin bekerja di pariwisata, pastinya harus siap full time. Kenapa full time? Pariwisata itu tidak pernah tidur. Jawa Timur Park Group tidak pernah libur kecuali kemarin pandemi aja. Itu kita baru melakukan lockdown. Karena apa? Pada saat pengunjung atau penduduk lainnya mereka melakukan holiday, misalnya pada saat akhir tahun dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ingin di pariwisata memang harus sedia full time, termasuk Sabtu Minggu, termasuk hari libur, harus benar-benar bisa menyediakan waktunya untuk bekerja. Tapi tetap kalau untuk bekerja selainnya itu pasti akan ada waktu untuk berada di rumah, itu pasti. Jadi harus tidak segala sesuatunya harus sesuai dengan bidang kita bersekolah, tapi kita harus enjoy semuanya. Jadi pariwisata ini menurut saya paling enak sih, paling enjoyable area working-nya seperti itu.